warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Kepala TKIT Ulil Albab Kebumen Ustadzah Umi Salamah SPD, yang kami hormati Ustadzah Umi Fatomah selaku CGP Angkatan 9 TKIT Ulil Albab Kebumen, dan yang kami hormati segenap Ustadzah TKIT Ulil Albab Kebumen. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala biqaulina tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat tempat sehingga kita dapat berkumpul bersama di sini dalam acara berbagi praktek baik tentang budaya positif. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat kita harapkan syafaatnya di hari yaumil kiamat nanti, dan mudah-mudahan kelak kita termasuk golongan umat yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ustadzah yang kami hormati, langsung saja di sini saya akan membawakan acara yang akan berjalan pada siang hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah acara kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Kepala TKIT Ulil Albab Kebumen. Kepada Ustadzah Umi Salamah SPD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma. Yang kami hormati Ustadzah Umi Fatomah SPD selaku CGP Angkatan 9 TKIT Ulil Albab Kebumen, sekaligus narasumber berbagi praktik baik pada siang hari ini. Yang kami hormati segenap Dewan Asatidz TKIT Ulil Albab Kebumen yang saya banggakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini telah memberikan kita beberapa kenikmatan, yaitu nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul, berwajah berwujuh, berbicara berjurus dalam acara berbagi praktik baik budaya positif. Yang kedua, sholawat salam senantiasa kita sanjungkan kepada kehadiran Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menghantarkan kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh ilmiah ini. Ustadzah yang
berbahagia, beberapa hal yang akan kami sampaikan berkait dengan agenda pada siang hari ini. Yang pertama, bahwa ini merupakan salah satu program pengembangan diri dari CGP, ya, calon guru penggerak angkatan 9, khususnya yang akan dilaksanakan oleh rekan kita, beliau Ustazah Umi Fatona. Insya Allah nanti beliau akan memberi, ya, akan sedikit banyak membekali kita tentang materi budaya positif. Sebagai pengantar, bahwa budaya positif itu merupakan salah satu strategi agar kita dapat mengimplementasikan di lembaga kita, khususnya di TKIT Ulil Albab Bumen, sehingga nantinya anak dapat tumbuh kesadaran dirinya untuk melakukan kegiatan disiplin, ya, hal-hal yang disiplin yang positif, sehingga anak-anak itu bisa tumbuh karakter baiknya tanpa dengan adanya paksaan maupun iming-iming atau hadiah, sehingga anak-anak itu benar-benar tertanam untuk karakter positifnya. Saya sangat berharap dengan adanya kegiatan ini nantinya ketika sudah disampaikan beberapa materi oleh beliau narasumber kita, nanti rekan-rekan dapat mengaplikasikan di kehidupan pendidikan kita, sehingga nantinya anak dan kita sebagai pendidik itu dapat menerapkan atau membuat berbagai kesepakatan dan keyakinan kelas untuk menumbuhkan budaya positif pada anak. Harapan saya tidak hanya sekedar materi, ya Ustazah, tidak hanya sekedar materi, namun nanti kita benar-benar paham dan dapat mengimplementasikan dalam kita sebagai pendidik di kehidupan sehari-hari. Tujuannya dengan adanya penerapan disiplin positif atau budaya positif ini, nanti kita dapat berkolaborasi dengan baik antara guru dengan orang tua dan siswa, sehingga nantinya anak-anak itu dapat mengetahui batasan aturan, mana sih yang boleh dilakukan, mana sih yang tidak boleh dilakukan, ya, sehingga nanti terbentuk karakter yang baik pada anak dan menjadi bekal keterampilan pada anak, bekal keterampilan sepanjang hayat, ya, tidak hanya sekedar hari ini atau besok pagi, tapi ini benar-benar keterampilan, salah satu keterampilan disiplin positif. Anak disiplin itu merupakan keterampilan biasa. Dengan adanya penerapan disiplin di sekolah, nanti menjadi karakter dan keterampilan yang ada pada diri anak, sehingga tidak hanya untuk sekarang atau besok pagi, tapi ini benar-benar diterapkan di sepanjang hayat anak. Ya, mungkin itu kiranya sedikit gambaran awal dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti rekan-rekan semuanya bisa mengamati apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada siang hari ini. Demikian yang saya dapatkan, semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian, banyak kesalahan kekurangan kehilafan mohon untuk dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustazah Umi Salaman SPD kami ucapkan terima kasih. Ustazah yang kami hormati, untuk acara yang selanjutnya yaitu inti acara, yaitu berbagi praktik baik tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ustazah Umi Fatona SPDI selaku CGP Angkatan 9 TKIT Ulil Albab Kebumen. Kepadanya disilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du.
Yang terhormat Ustazah Umi Salamah SPD selaku Kepala Sekolah TKIP Ulil Albab Kebumen. Yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan Ustazah TKIP Ulil Albab Kebumen. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kedua, salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada beliau baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang ilmiah ini. Ya, untuk ustazah semua, saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya, menyempatkan tenaganya untuk berkumpul di sini. Semoga membawa manfaat dan kebaikan. Ya, ustazah, saya di sini ini bukan untuk memberi ilmu, saya di sini hanya ingin berbagi pengalaman tentang berbagi praktik baik budaya positif. Sebelum kita ke materi, kita akan melakukan speaking terlebih dahulu biar lebih semangat. Ustazah, silakan berpasang-pasangan, Jin. Silakan kita lihat cara bermainnya bagaimana, Jin. Seru, Abu dan Ami. Cara bermainnya adalah pertama, ada peserta berdiri dan saling berpasangan. Kedua, peserta berhadapan dengan posisi tangan seperti akan berjabat tangan, jarak kedua tangan kurang lebih 10 cm. Ketiga, peserta menentukan dirinya menjadi aku atau Ami. Keempat, dengan suara yang lantang, fasilitator menyebut nama aku atau Aki. Berikutnya, ketika mendengar namanya disebutkan, peserta harus berusaha menangkap tangan lawannya. Sementara, peserta yang namanya tidak disebutkan berusaha untuk menghindar. Nah, keseruannya adalah pada saat para peserta berusaha menangkap tangan dan menghindari tangkapan lawan mainnya. Selamat mencoba. Sudah jelas ustazah untuk cara mainnya atau diulangi lagi? Oke, diulang lagi. Icebreaking seru, Abu dan Ami. Cara bermainnya adalah pertama, ajak peserta duduk berdiri dan saling berpasangan. Kedua, peserta berhadapan dengan posisi tangan seperti akan berjabat tangan, jarak kedua tangan kurang lebih 10 cm. Ketiga, peserta menentukan dirinya menjadi aku atau Aki. Keempat, dengan suara yang lantang, fasilitator menyebut nama aku atau Aki. Berikutnya, ketika mendengar namanya disebutkan, peserta harus berusaha menangkap tangan lawannya. Sementara, peserta yang namanya tidak disebutkan berusaha untuk menghindar. Icebreaking seru, Abu dan Aki. Sudah jelas ini ustazah. Jadi nanti berpasang-pasangan, silakan yang satu menjadi Abu dan yang satu menjadi Abi. Nanti ketika namanya disebutkan, dia yang berusaha menangkap tangan lawannya, seperti itu. Ya, mau sambil berdiri apa duduk ustazah? Ya, yuk silakan semuanya berdiri. Oke. Silakan.
Sudah? Sudah? Ya, oke. Siap-siap ya Ustazah? 1, 2. Sudah? Pembagian namanya sudah? Ya, oke. Sudah Ustazah Nis? Oke. Siap ya? 1, 2, 3. Aku! Sudah, sudah. Ya, 1, 2, 3. Aku. Aku. Abi. Aku. Aku. Abi. Ya, oke. Sudah teman-teman, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Monggo Ustazah snacknya disambit biar tidak tegang, tidak ngantuk. Ya, oke. Saya mulai sih. Sebelum membicarakan budaya positif, kita kenal dulu, memahami dulu tentang filosofis konsep pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro. Menurut beliau, guru itu diibaratkan sebagai petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Anda akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat, bukan malah sebaliknya. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran sulit terjadi. Ya, salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya, karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Mungkin selama ini kita sudah mulai menciptakan lingkungan yang berbudaya positif juga nih Ustazah. Namun biar kita bisa mengembangkan lebih maksimal lagi, mari kita belajar tentang budaya positif hari ini. Ya, Ustazah, cobalah kita bayangkan Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba lakukan. Misalkan Anda itu adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu penting untuk kehidupan Anda. Nah, tugas yang B, jadi ada dua jurus. Dibayangkan Anda adalah A dan teman Anda yang satunya adalah B. Untuk yang B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan itu. Coba jika Ustazah bayangkan menjadi A, apa yang akan Ustazah lakukan? Ya, oke. Ada yang
beralasan menjaga kepalan tangan. Ada yang berpendapat lain? Ada yang menyimpulkan lain? Coba untuk yang berpendapat akan menjaga kepalan tangan itu kenapa alasannya? Karena saya tidak akan mau tahu tidak akan saya beritahu apa yang ada dalam pelangannya. Ya, oke, terima kasih Ustazah. Ya, jadi kita simpulkan bahwa setiap orang itu mempunyai alasan untuk melakukan apa yang dia genggam, apa yang dia pegang, apa yang dia miliki. Ada yang berpendapat lain? Ya, oke, terima kasih. Terus selanjutnya, kita belajar tentang paradigma stimulus respon, tentang teori kontrol menurut Stephen Covey. Dia mengatakan bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ya, ini untuk teori stimulus responsif, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Sedangkan teori kontrol itu, kebutuhan kita itu berbeda. Ya, biasanya orang melakukan seseorang melakukan sesuatu itu karena kebutuhannya yang berbeda-beda. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi memberikan kebebasan untuk memberikan pemahaman kepada diri sendiri. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol, model berpikir menang-menang. Ya, seperti kalau misalkan di sekolah biasanya Ustazah menggunakan teori yang stimulus respon atau yang teori kontrol. Ya. Selanjutnya kita masuki materi di budaya positif. Nanti ada beberapa topik. Yang pertama ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, dan lain-lain. Yang pertama kita berbicara disiplin dulu, Dius. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan pandangan Dian Gosen dalam bukunya Reconstructing School Discipline, dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik dari dalam diri seseorang tersebut, bukan ekstrinsik, bukan karena orang lain.
Diana juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri itu berarti mereka bisa bertanggung jawab apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sedangkan Diana Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya, oke Ustazah. Coba biasanya Ustazah itu disiplin itu karena faktor apa? Karena tuntutan atau karena Awalnya tuntutan. atau karena memang sudah tertanam dalam diri Ustazah semua? Mari kita koreksi diri kita bersama-sama. Ya, tadi sudah dius untuk mengenai disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian coba menurut Ustazah, nilai-nilai kebajikan yang biasanya Ustazah terapkan itu apa saja? Kalau sekarang itu nilai-nilai kebajikan sudah tertanam dalam profil pelajar Pancasila di US, itu juga termasuk nilai-nilai kebajikan yang sudah mulai kita tanamkan pada anak-anak didik kita. Masih ingat Ustazah 6 dimensi profil pelajar Pancasila? Masih ingat? Iya, itu nilai-nilai kebajikan. Coba yang pertama apa Ustazah? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Terus bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Ini untuk nilai-nilai kebajikan yang sudah kita terapkan melalui 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Terus ini juga ternyata ada pendapat lain, yaitu dari The Virtus Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Ternyata bisa lebih banyak lagi nih Us. Ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang topik selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Coba nanti Ustazah sambil dibaca, sambil introspeksi diri. Biasanya saya menerapkan teori yang mana ya? Ya. Menurut Diana Gosen dalam bukunya ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Coba Ustazah, biasanya dari ketiga motivasi perilaku tersebut, biasanya Ustazah menerapkan yang mana? Melakukan yang mana? Untuk menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan, atau karena untuk
menghargai diri sendiri, atau ketiganya? Ya, oke. Yang pertama tadi hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau penghargaan dari pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Masih ingat Ustazah dulu mungkin zaman SMA, ketika kita melanggar tiba-tiba harus mendapatkan hukuman, iya, muteri lapangan atau menulis surat pernyataan tanpa membuat kesepakatan terlebih dahulu, itu namanya hukuman. Terus yang kedua, penghargaan. Al-Fikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Misalnya ya Us, ada anak TK, ketika dia bisa membaca dan karena akan diberi hadiah, itu berarti motivasinya karena apa? Karena hadiah ya, bukan karena diri sendiri ya, bukan karena senangnya aku bisa. Nah, ketika anak bisa membaca tanpa diberi penghargaan dan dia terlihat tersenyum, itu merupakan sebuah penghargaan yang sesungguhnya yang menjadi motivasi dalam dirinya untuk tetap terus semangat belajar, seperti itu. Terus yang ketiga, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu adalah ketika anak berbuat salah, kita mengajak untuk memahami apa yang mereka lakukan, apa yang dilakukannya itu salah, dan diajak untuk berpikir kembali bagaimana cara memperbaikinya, seperti itu. Nah, untuk topik selanjutnya, keyakinan kelas. Ustazah sudah menerapkan keyakinan kelas di sekolah? Ya, mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi, ketika kita membuat keyakinan kelas, kita memberikan keyakinan, menanamkan keyakinan pada anak untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Kalau peraturan kelas itu hanya tertulis, belum tertanam dalam keyakinan anak-anak. Ya, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Jadi pernyataan umum. Yang kedua, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi untuk keyakinan kelas itu dibentuk menggunakan kalimat yang positif, bukan yang negatif. Misalnya, jangan menyakiti temannya. Itu kalimat positif apa negatif, teman Ustazah? Iya, berarti untuk kita mengubah ke kalimat yang positif itu bagaimana berarti? Kata-kata yang cocok. Jangan menyakiti temannya. Iya.
Kita yang biasanya kita menggunakan kata negatif, kita ubah menjadi kata positif. Misalnya saling menyayangi. Kalau misalkan jangan berebut mainan, berarti kalimat positifnya apa Ustazah? Iya, saling berbagi. Terus yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ya, kalau misalkan membuat keyakinan kelas itu terlalu banyak, anak-anak juga jadi lebih bingung nih Us. Kalau lebih sedikit itu mungkin lebih mengena dan lebih mudah diingat oleh anak-anak. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Terus yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini untuk prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas di US. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Mungkin kalau untuk anak TK sambil disampaikan kata pemantik-pemantik di US biar mereka bisa mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan idenya. Terus yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Kemudian, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur, gantilah kalimat-kalimat yang negatif ke dalam bentuk kalimat yang positif seperti tadi. Selanjutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Selanjutnya, tinjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama. Jika sudah dibuat, sudah ditinjau kembali daftarnya, terus diulang lagi bersama-sama. Setelah keyakinan sekolah dibuat, maka semua warga dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan mendatangani keyakinan sekolah tersebut, termasuk guru atau semua murid. Mungkin kalau untuk anak usia dini itu belum bisa tanda tangan, bisa menggunakan cap jari, finger. Terus yang terakhir, keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Seperti itu. Untuk anak usia dini biar keyakinan kelasnya mudah diingat, lebih menarik, bisa dibuat poster-poster yang bergambar ulus. Ya, terus topik selanjutnya kebutuhan dasar manusia, yaitu ada bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima. Ya, kebutuhan hidup itu contohnya kesehatan, rumah, dan makanan. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan untuk diterima oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Terus yang ketiga, penguasaan, kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Terus yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Terus yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Ya,
Itu kebutuhannya Ustazah. Terus kemudian restitusi dengan 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi kontrol penghukum. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol teman. Yang keempat, posisi kontrol pemantau. Dan yang terakhir, posisi kontrol manajer. Ya, biasanya Ustazah menerapkan ini di kelas itu posisi kontrol yang mana? Bisa kita lihat bersama-sama. Untuk yang posisi penghukum, biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, membentak. Biasanya berupa hukuman fisik atau verbal. Ini kayaknya tidak untuk di sekolah kita. Terus yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Suaranya cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal-hal yang merupakan kesalahan murid. Terus posisi kontrol yang ketiga yaitu posisi teman. Suaranya akan ramah, terus cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Mungkin kadang mengingatkan anak sambil bercanda-bercanda diurus, itu namanya posisi teman. Terus yang keempat ada posisi pemantau atau monitor. Seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun bernada tinggi. Pada saat murid diberikan sanksi, maka guru akan selalu mengawasi. Terus, nah ini untuk posisi kontrol yang kelima, yaitu posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, Ustazah biasanya menerapkan 5 posisi kontrol yang mana? Apakah yang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ya. Oke. Nah, ini ya. Ini untuk segitiga restitusi. Bagaimana sih ya kita sebagai seorang guru ketika murid melakukan kesalahan tanpa kita menjadikan murid, tanpa kita menjadikan diri kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman atau pemantau. Bagaimana sih biar kita bisa menjadi posisi kelima, yaitu posisi manajer. Nah, ini segitiga restitusi. Sebelum ke segitiga restitusi, kita pahami dulu apa arti restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, sedangkan segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi penuntut murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Nah, jadi segitiga restitusi itu mengajak anak untuk mandiri dalam memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka, dalam memikirkan apa solusi yang terbaik ketika mereka berbuat salah, seperti itu. Yang kedua juga mengajarkan anak untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah dibuat. Nah, ini untuk langkah-langkah menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu ada menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga,
menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama sebelumnya. Ya, yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Jadi ketika anak berbuat salah itu karena ada kebutuhan dasar yang ia sendiri belum dipenuhi. Contoh kalimat untuk menstabilkan identitas yaitu yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini untuk yang menstabilkan identitas, untuk langkah yang pertama. Terus untuk langkah yang kedua yaitu ada validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contoh kalimatnya, padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Selanjutnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terus yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu juga harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ini hanya contoh kalimat Yus, tidak harus seperti ini. Terus untuk tahap yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai atau langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ya, contoh kalimatnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, coba Ustazah biar tidak ngantuk, kita tepuk semangat dulu yuk. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat ayo. Oi. Masih ngantuk? Tidak. Dari tadi nggak ngantuk. Ya, itu untuk materi kali ini di Ustazah. Selanjutnya, monggo disambi dulu biar tidak ngantuk, biar terbuka, biar fresh. Monggo disambi. Itu untuk materi yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak tentang budaya positif, bagaimana kita menciptakan atau mengembangkan budaya positif di kelas atau lingkungan sekolah kita biar berjalan lebih maksimal lagi. Hal baru yang saya dapat adalah
tentang bagaimana kita membuat keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi ketika anak membuat kesalahan seperti itu. Terus untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo dari Ustazah yang mau mendiskusikan apa yang masih menjadi unek-uneknya, yang mungkin bisa kita diskusikan bersama-sama, mencari solusi bersama-sama. Monggo Ustazah, jika ada yang mau bertanya. Ya, langsung saja, sangat menarik sekali apa yang sudah dipaparkan tadi, sangat bermanfaat untuk kita sebagai pendidik khususnya. Pertanyaan saya, bagaimana cara yang tepat untuk menciptakan keyakinan kelas terutama pada anak usia dini, karena kita sebagai pendidik anak usia dini. Seperti itu pertanyaan dari saya. Langsung saja ya Ustazah, tadi kan disampaikan tentang segitiga restitusi. Nah, pengalaman apa sih yang paling menarik ketika menerapkan segitiga restitusi? Hanya itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustazah Gilis, Ustazah Atika untuk topik yang akan didiskusikan kembali. Yang pertama, bagaimana menciptakan keyakinan kelas untuk anak usia dini. Untuk pengalaman yang sudah saya terapkan di US, memang kalau anak usia TK kita tidak bisa tiba-tiba mereka memunculkan apa yang ide mereka tidak bisa langsung keluar. Mungkin kita sebagai seorang guru memberi kalimat pemantik, misalnya ayo teman-teman kita hari ini membuat keyakinan kelas. Mungkin kalau anak TK keyakinan itu belum paham kita bisa dengan kata pemantik aturan seperti itu hanya sebagai pemantik. Nanti lama-kelamaan mereka akan memahami apa sih yang akan kita buat seperti itu. Kita mengajak anak-anak untuk berpendapat bagaimana ya biar misalnya kemarin jangan Ustazah punya mainan sedikit, kira-kira bagaimana anaknya banyak, kira-kira bagaimana ya biar kita bisa bareng-bareng. Biasanya ada anak yang berpendapat jangan rebutan biasanya kalau anak TK itu masih menggunakan kalimat yang negatif. Nah, kita bagaimana mengubah kalimat negatif tersebut ke kata yang positif. Berarti kalau kita jangan rebutan, berarti harus bagaimana ya Mbak, Mas, seperti itu. Biasanya mereka langsung mulai terpancing. Berarti bermain bersama atau bergantian bermainnya seperti itu. Nah itu misalkan kemudian dipancing-pancing dengan kata yang lainnya. Terus kalau sudah mulai muncul kita tulis bersama di papan tulis, terus dibacakan lagi, terus dibacakan ulang, terus ketika mereka sudah sepakat apa yang dibuat, kita itu ketik melalui komputer, terus menggunakan bisa dijadikan poster dengan poster bergambar dengan warna yang menarik, yang cerah, yang kemudian ditempel di tembok yang bisa terlihat oleh anak. Jadi ketika anak ada yang melakukan kesalahan, biasanya temannya ada yang mengingatkan seperti itu. Terus yang kedua dari Ustazah Atika,
Bisa diulang Ustadi? Pengalaman yang paling menarik ketika menerapkan segitiga restitusi. Ya, oke. Pengalaman yang menarik menurut saya ketika menerapkan segitiga restitusi. Karena segitiga restitusi itu ada langkah-langkahnya ketika kita menstabilkan, kemudian memvalidasi dan menanyakan keyakinan. Selama ini kita memang ketika anak berbuat salah, saya sendiri dulu kamu kayak gitu gitu. Tapi kalau sekarang yang menarik bagi saya adalah bagaimana kita memberikan pemahaman ketika mereka berbuat salah dan bagaimana dia mengetahui apa yang dia lakukan itu salah dan kemudian dia mampu memberikan solusi atau pendapatnya sendiri untuk memperbaiki yang dia lakukan atau kesalahan yang sudah dilakukan. Kemudian kembali lagi ke keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama. Jadi tidak hanya sekedar kalau dulu kita tidak memberikan pemahaman tapi hanya menyalahkan. Dulu saya seperti itu. Tapi ketika sudah belajar segitiga restitusi, saya belajar untuk menanamkan mereka agar mandiri dan bertanggung jawab atas kesalahan mereka seperti itu. Kemudian kedepannya ketika mereka akan melakukan kesalahan lagi, dia memiliki keyakinan apa yang sudah diyakini, apa yang sudah disepakati ketika sebelumnya sudah berdiskusi. Nah, untuk segitiga restitusi biasanya dilakukan itu dengan tidak ketika di depan teman-temannya, jadi memisahkan diri supaya apa yang kita sampaikan, apa yang mereka pahami benar-benar bisa masuk ke dalam ingatan, benar-benar paham dengan apa yang dia lakukan seperti itu. Ya, itu untuk penjelasan dari saya. Monggo ustazah yang lain ada yang mau bertanya lagi atau sudah cukup? Sudah cukup? Oke. Benar. Nah. Sebelum ditutup, kita tepuk happy dulu ya Us, biar keluar ruangan ini tidak stres. Ya, sudah bisa ustazah tepuk happy? Sudah apa belum? Ya, biar kita menyamakan persepsi ya, biar tidak ngalor ngidul ngatan ngulon. Tepuk happy. Cheese, cheese, double, double, boom, boom, rolling, rolling, yes, yes, I am happy. Seperti itu, sama atau tidak, Wis? Sama. Ya, yuk, cek sound dulu lah, biar suaranya keluar. Cek sound. Cek sound. Cek sound. Cek sound. Dung tare rare rare, dung tare rare rare, dung tare rare, dung we owe, we owe, dikasih, dikasih, oh dikasih, we, wow sekali lagi, lebih keras, lebih semangat, putus, wow, 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 ya tepuk happy, ulangi, tepuk happy, cheese, cheese, double, double, boom, boom, rolling, rolling, yes, yes, I am happy. Ya, oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Yeay. Ya,
waktu saya kembalikan ke moderator, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya yang sudah diberikan. Semoga apa yang saya sampaikan tidak hanya sekedar duduk terus hilang, tapi semoga kedepannya bisa diaplikasikan, diterapkan di kelas atau sekolah masing-masing, dan harapannya kedepannya budaya positif akan tumbuh dan berkembang di sekolah kita TKIT Ulil Albab tercinta. Ya, banyak kekurangan dan kesalahan mohon dimaklumi, dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus buat Ustazah Umi Fatonah. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustazah Umi Fatonah yang sudah berbagi praktik baik tentang ilmu-ilmu yang sudah didapatkan tadi mengenai budaya positif. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya, ya Ustazah. Ustazah yang kami hormati, untuk acara yang terakhir yaitu penutup, marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.